closing teman-teman, tapi tentunya setiap beliau sharing ini kita selalu semangat juga dan Semangat, dapat hal betul. baru juga. Betul banget. Dan menurut aku salah satu leader yang genuine banget gitu. Yes, betul. Oke, Puput, let's go sambut. Kita sambut sama-sama. Ada sih video. Feels like I'm losing it. I got this brand new life, don't know what to do with it. Oh, I sang all the songs, and every time they prayed, I always played along, played along. I was searching for your face, feeling empty and out of place. It's like I hear what they're saying, but I don't know what they mean. I heard every lesson, but I never got the message until you came along and spoke to me. Everything was black and white, and now it's technicolor, a whole new world of wonder. You put the light back in my eyes. My heart was deaf to breathe into it, made me new before I knew it. You love me back to life. You love me back. You love me back to life. I was searching for your face, feeling empty and out of place, when your gentle whisper found me in the dark. Now I'm looking in your eyes, full of love, full of light. You say all you ever wanted was my heart. Everything was black and white. Oke, silakan duduk semua, silakan duduk. Oke. Dan sebelum kita mulai ada sebuah mantra, ada sebuah hal yang kita percaya di legacy, yaitu boleh bilang kiri kanannya, you are love. You have a purpose. Dan yang terakhir adalah you have a choice. Dalam hidup kita, kamu punya pilihan yang setuju, katakan yes. Oke, so kita udah ada di kuarter terakhir di tahun 2025. Inilah waktu-waktu yang menegangkan, inilah waktu-waktu yang seru. Dan biasanya di waktu-waktu ini doa itu lebih sering gitu ya. Tuhan tolong Tuhan. Oke, yang dulu mungkin nggak begitu sering, sekarang lebih sering. Tapi sebelum kita mulai, tadi saya hari ini baru kenalan sama beberapa orang baru. Saya baru kenal sama Ko Kelvin, halo. Kelvin sama Anton, tadi di bawah Ko Anton, halo. Sama tadi ada timnya Aldi, Jody sama Jordan ya? Betul ya? Oke, umur berapa Jody Jordan? Ah, keren banget. Oke. Legacy kita welcome semua generasi dari berbagai usia gitu ya. Umur 20, 21. Lu berapa Jordan? 29. Bagus banget kalau ada banyak orang Gen Z yang boleh ke legacy. Karena penelitian paling baru bilang bahwa generasi paling lonely di Amerika, penelitiannya di Amerika, the most loneliness generation adalah anak-anak yang umurnya 14 sampai 21. Jadi kalau kita boleh ada di legacy, boleh umurnya masih muda. Oke, tadi gue baru lihat sih, boleh tolong berdiri sih. Nah, juga pas gue ngelihat sih, gue nanya sama Teh sih umur berapa? 35, enggak kelihatan loh. Ya nggak sih? Bener-bener gue nggak kelihatan kalau Sia itu udah tua, udah umur 35 nggak kelihatan. Maksudnya nggak kelihatan, 35 kan lumayan. Nggak kelihatan. Yang kelihatan dari siapa? Cina kelihatan ya. Taiwan bukan China. Oke, tepuk tangan buat Sia dong. Keren banget Sia. Oke. So, hari ini kita akan belajar skill yang sangat penting. Karena 2025 kita punya sebuah tema, yaitu berhasil itu, hidup itu mudah. Yaitu hatinya perlu genuine, hatinya perlu tulus. Lu perlu punya hati yang bagus buat orang lain. Tapi yang kedua juga lu perlu punya skill. Nah, judul hari ini adalah Finding What Matters Most. Nah,
Saya mau cerita mulai dari ini. Now, what would you think? Apa yang kamu pikirin kalau saya announce sebuah hal di hari ini? Gue baru aja baca buku sebuah self-help book. Baru aja baca buku. Dan buku itu bilang bahwa kamu itu bisa jadi apapun yang kamu mau. Kalau kamu benar-benar mencoba, kalau kamu benar-benar mau berharapin banget, maka kamu bisa jadi apapun. Buat saya pun, saya tersemangati, oh ya saya bisa jadi apapun yang saya mau. Jadi minggu besok, saya akan ninggalin legacy dan gue akan ikutan sebuah kompetisi yaitu Indonesian Idol. Mau coba dulu nggak? Coba ya nggak usah. Termangu gimana termangu jangannya. Eh. Gila, nggak usah gila ya. Gila semua nanti ya. Responsnya dari teman-teman bagaimana? Bagus ya. Tapi hidup itu bukan soal kualitas, tapi soal eksistensi. Oke, setuju nggak? Enggak ya. Dan bahkan jangan nggak usah kok. Dan bahkan gimana kalau gue bilang, gue dengar dari Tuhan loh bahwa gue itu panggilannya kayaknya adalah dinyanyi. Oke, dan ini adalah hal yang gila. Oke, karena 3 hal. Seberapapun gue mencobanya dan seberapapun saya percaya itu, ini tuh gila. Walaupun gue bilang punya statement begitu, saya besok audisi ya gue bilang ini. You only live once. Oke? Make it count, bitch. Gitu. Misalnya. Oke? Tapi hal ini adalah kegilaan ya nggak sih? Setidaknya ada 3 alasan. Seenggaknya ada 3 alasan. Yang pertama adalah suara gue itu gue nggak ada posturnya tuh. Ya, minggu kemarin aja saya masih inget nelfon, ini cerita klasikal gue. Nelfon minta anduk aja di kamar mandi masih dipikir mbak-mbak, ibu-ibu. Iya boleh bu, pak. Ini sampai hari ini masih dipikir saya ini non-gender, non-binary ini ya. Jadi entah ibu entah bapak. Yang pertama adalah gue nggak ada suaranya nggak ada gitu loh. Yang kedua adalah gue nggak gifted di sana. Dan yang apalagi yang ketiga adalah nggak ada skill. It would be bencana. Ini akan jadi sebuah bencana kalau Andre cobain ini. Nah, di hal itu kita mengerti bahwa kalau kita mau berhasil, maka kita butuh yang namanya skill. Makanya di legacy tahun ini salah satu statement yang kita ulang terus-menerus adalah skill will bring you success. Boleh bilang kiri kanannya. Skill will bring you success. Hanya karena gue suka games, nggak harus gue bisnisnya adalah bikin games. Itu 2 hewan yang beda. Nggak karena gue suka nge-gym, oke? Bisnisnya gue perlu jadi PT di gym. Itu 2 dunia yang berbeda. Nah, pengen aja enggak cukup. Berharap aja enggak cukup coy. Kerja keras aja enggak cukup buat kamu dan saya berhasil. Memang itu ingredient. Ya betul, itu hal-hal yang dibutuhkan kalau kita mau sukses. Tapi itu semua enggak cukup. Banyak dari kita mau punya sebuah goals. Sorry ada spidol tolong. Banyak dari kita mau punya goals. Thank you Mike. Thank you sih. Kita punya definisi sukses beda-beda. Tentunya kita pengen sukses.
Tentunya saya pengen semua teman-teman boleh bilang ke kiri kanannya, kita legacy pengen lu hidupnya sukses loh. Kita pengen lu hidupnya sukses loh. Kita pengen hidupnya lu sukses. Dan waktu orang punya goal sukses, contoh apa aja sih kriteria dari sukses? Boleh tolong bantuin Andre? Kaya raya, kaya itu income berapa? Income per bulan berapa? Gensi cobain. Income berapa? Mon. Nah, kan Monica bagus ya. Monica itu punya kenalan yang bagus, yaitu banyak orang-orang yang mau kuliah, anaknya kuliah. Sehingga kan punya gambaran lebih matang tuh. Oke, kalau lu mau bilang, diangkat lagi telepon. Telepon enggak. Mon, berapa Mon? Kira-kira Mon, income berapa menurut lu sukses yang nggak usah terlalu lebay banget, tapi berapa Mon menurut lu? 200 juta. Gini ya Mon ya. Betul? Karena kalau punya anak kuliah let's say di Australia, sebulan 50 juta kali 3 udah 150 berarti Mon. Iya kan? 200. Oke. Apalagi kalau kita mau punya goals sukses, apakah hanya uang? Enggak, apalagi? Sehat, bagus. Punya pilihan apa maksudnya? Putri gimana Put? Apa Put? Oke, teman-teman online mau bantuin boleh misalnya ada. Apalagi nih? Gambaran lu kalau mau sukses. Trimen. Apa? Sehat udah. Apa sih? Kalau kita mau ngejar sebuah goals, gue tuh pengen nih bisnis hidup gue sukses di umur something gitu ya. Bayangan lu sukses apa lagi? Tadi punya waktu, maksudnya waktu itu apa? Dapat di manage ya. Dapat di manage. Waktu orang tua lagi butuh, lu bisa nemenin orang tua. Dapat di manage artinya ngerti kapan waktunya kerja habis-habisan dan kapan waktunya bisa liburan. Yang setuju katakan yes. Nah, waktu kita punya pilihan untuk seperti ini, maka arahnya kita kemana menentukan pilihannya kita. Kalau di kerjaan gua, saya punya papa almarhum, dulu papa itu kerja. Saya punya bayangan yang mendewasakan kita waktu dulu masih kerja. Karena waktu papa kerja, saya suka cerita. Papa itu sangat highly dedicated person. Sama bos begitu, kalau buka pintu dibukain ya. Saya masih ingat kalau bos papa mau telepon aja di mobil, semua diem. Jadi kita ini kayak apa gitu ya, semua diem karena papa saking pentingnya mau angkat telepon. Oke? Dan saya masih ingat, saya nggak tahu Victor ingat apa enggak, lagi di daerah seteraan gitu ya. Lagi ngobrol seru sama Victor dan Victor bilang sebuah hal gini, Andre, ini dulu kita ngomong masih lebih vulgar. Andre tahu nggak kalau orang ada yang kerja ya dan income-nya cuma 12 juta, itu mah tolol Andre. Nah, saya seneng gue denger itu, seneng dalam artian karena di momen itu bokap gue kerja income-nya angkanya persis yang Victor bilang. Tentunya gue nggak bilang sama telepon sama bokap gue dan bilang papa tolol gitu ya. Victor baru partner atau AAB lah paling-paling. Tapi gue ngerti iya ya, orang bisnis itu mikirnya sebenarnya sayang banget kalau lu punya banyak energi, lu punya banyak potensi. Walaupun waktu gue denger itu rada nabrak tuh. Karena bukan idol ya, maksudnya panutan saya, papa begitu. Tapi apa yang diomongin sama Victor itu make sense gitu loh.
Dan kalau gue kerja dulu dan ada teman-teman yang kerja untuk punya hal-hal ini dengan bekerja, tentunya nggak tercapai. Tentunya di bidang kerja pada umumnya, oke, ini nggak tercapai. Nah, jadi hidup kita itu kita punya pilihan tuh yang saya bilang tuh. Oke? Karena apa? Karena bukan berarti karena, gue suka yang gue lakuin hari ini, gue suka main games, gue suka hobi gue ini. Nggak harus itu jadi pekerjaannya lo, nggak harus itu jadi tempat lo berbisnis. Yang setuju katakan yes. Oke? Nah, menariknya, kalau kita mau berbisnis di Prudential, oke, dan semua skill, menariknya adalah bahwa semua skill bisa dipelajari. Bilang kiri kanannya, skill bisa dipelajari. Dan di Prudential, nggak ada skill yang membutuhkan tadi. Kalau Andre suara. Atau nggak kalau gua sumo gitu ya. Petinju tentunya bagus, petinju badannya lebih oke gitu dong ya kan. Kayak Wendy misalnya lebih oke. Nah, kayak Ko Anton lebih oke. Tapi ada beberapa area di mana bisnis yang lain atau sektor usaha yang lain itu membutuhkan postur tertentu, berbeda sama kita. Oke? Kita di legacy, kita dengan senang hati, kita ngajarin sama lu untuk punya skillnya. Yang setuju katakan yes. Nah, hari ini gue akan ceritain the second most essential skill. Kalau kita bicara skill, Andre, yang pertama, skill yang paling penting. Tahun kemarin selama setahun kita bahas. Oke? Kalau ada satu hal paling penting skill yang kita boleh pelajarin. Yang kamu yang punya anak boleh ceritain sama anak lu. This is the most important skill dalam kehidupan. Yaitu relationship skill. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Suami dengan istri, istri dengan anak, dengan karyawan, dengan nasabah, dengan tim. This is the most important skill. Oke, yang pertama adalah relationship. Skill yang kedua, yang paling penting, adalah skill ini nih. To know what is the important things in your life. Undisputable, enggak dapat diragukan. Ini adalah skill yang sangat esensi, sangat yang vital, yang gue nggak bisa ceritain betapa pentingnya skill ini. Skill ini bisa kita membuat kita bisa melihat situasi, hal ini penting atau enggak, berharga atau enggak, buat kita lakuin, krusial. Efeknya akan jangka panjang atau cuman sementara. Apakah ini esensial atau cuman aksesori? Nah, skill ini penting banget. Dan leader-leader yang berhasil, pasti leaders know what's important. Leader yang berhasil, itu tahu apa yang important, dia fokus ke sana, dan dia lupain yang lain. Leader tahu apa yang important, dia fokus ke sana, dan dia nggak worry apa yang orang lain bilang. Oke? That's why Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, waktu diajak ke legacy, maka session pertama kita adalah untuk punya yang namanya Vision Day. Supaya kita tahu nih, sebenarnya kita ada di legacy, kamu ada di legacy. Buat apa sih? Tujuannya apa? Untuk sensornya kita ini lebih tahu, gue itu mau ngejarnya apa. Karena kalau kita nggak tahu apa yang kita kejar, hidup itu nggak datang dengan sendirinya. Siapa yang mau voucher MAP 50.000? Siapa lagi yang mau voucher MAP 5 selain lo, Nil? David.
legacy bagus. Oke, lu bisa bayangin. Tapi kalau kita lakuinnya di tempat lain, di komunitas yang lain, dan waktu saya Oke, itu jangan pakai barang nanti nggak beres-beres ya. Dan waktu gue bilang, siapa yang mau buku, siapa yang mau ini? Maka majority orang apa yang dilakuin? Angkat tangan. Tapi apakah dia ambil bukunya? Kadang-kadang orang nggak punya inisiatifnya. Itu namanya spotlight effect. Banyak orang di luar sana, sayangnya merasa bahwa ada orang yang akan tolongin lu. Ada orang bawa sukses itu ya akan nyamperin ke lu. Bahwa kesempatan itu akan nyamperin kamu suatu hari. Sayangnya enggak loh. Ada sebuah statement, kesempatan nggak datang kedua kali. Bahkan saya mau bilang, kesempatan itu nggak pernah datang sendirinya. Ada banyak orang menghabiskan umurnya sampai dia usia tua. Dan di usia tua dia menyadari, iya ya. Kenapa ya kok nggak pernah ada kesempatan datang sama hidup gua? Nggak pernah datang. Kecuali lu yang mendatangi kesempatan. Berat. Kalau kita sekarang gue suka banget liatin orang-orang main pedal gitu ya, inisiatif. Itu bagus. Saya punya nasabah paling besar. Pertama kali closing. Hanya karena ada temen gue ngajakin, Dre, yuk kita jalan pagi, Dre. Kalau dia bilang, Dre, kita lari. Saya nggak ikutan ya, nggak pernah lari. Tapi karena dia bilang, Dre, jalan pagi. Oke. Gua usahain schedule bisa ketemu hari ini. Saya jalan pagi 1 kali. Oke. Di jalan pagi ketemu 2 orang. Jadi dia berdua. Ternyata dia bawa temannya. Dan gua cerita, saya di Prudential. 1 kali pertemuan itu akhirnya bikin dia jadi nasabah paling besar. Oke. Tapi saya mau bilang, itu terjadi. Kemarin ngobrol sama Edo sama Ica. Ica, gue nanya, Dok, lu tuh bisa kenalan terus-menerus dari badminton? Kan udah berapa tahun ya Edo badminton ya? Udah dari kecil dia badminton. Andre, lapangan badminton banyak banget di Bandung. Tegalega di sini. Sekarang lu di mana? Edo bilang di mana kemarin ya? Di Buah Batu. Waduh, orang badminton banyak banget kok, Andre. Oke, di luar sana ada banyak kesempatan. Kita perlu tahu nih, apa yang kita mau, kita yang mendatangi kesempatan. Yang kiri kanannya, fokus untuk ngejar apa yang lu mau. Fokus untuk ngejar apa yang lu mau. Tadi Audrey cewek sendiri udah berdiri, kasihan lah, kita kasih lah ya Pak Audrey ya. Oke, sebentar masih banyak nasinya. Masih banyak. Lupa ini punya yoga ini lupa. Oke. So, kita perlu ngejar apa yang lu tahu itu jadi fokusnya. Ya, lu yang setuju katakan yes. Leader-leader senior yang ada di sini, mereka itu punya banyak pilihan. Oke? Leader-leader yang berhasil, yang udah 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Victor ini punya banyak pilihan. Mau activity apa, mau pelayanan habisin waktunya, mau berbisnis apa, pilihannya banyak. Tapi leader-leader terbaik tahu fokusnya ngerjain apa, dan itu yang dia kejar. Karena dalam hidup, bagaimana lo bagaimana lo punya 3 pilihan dalam kehidupan. Pilihan yang pertama adalah ada 3 pilihan.
dalam kehidupan. Yang pertama adalah lu boleh spend it, lu boleh waste it. Yang pertama adalah spend it, yang kedua adalah waste it, buang itu, atau yang ketiga lu boleh invest it. Oke? So, hidup itu bukan soal boleh nggak boleh. Nah, hari ini, terutama buat teman-teman yang masih muda, saya mau bilang bahwa hidup itu bukan soal boleh apa nggak boleh. Semua hal boleh lu lakuin. Tapi nggak semua hal berguna. Lu mau nge-gym seharian. Oke, lu mau, lagi bete, gue pengen liburan dulu Ya, gue pengen jalan-jalan. Mau kemana? Ke Bogor. Ya boleh aja, silakan. Tapi hidup bukan soal boleh apa enggak boleh. Anak-anak kita ajarin mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Betul ada. Tapi semakin hidup lu dewasa, semakin lu udah umur 21, 20. Saya mau bilang, hidup itu bukan soal boleh enggak boleh. Tapi apa teman-teman? Berguna atau enggak? Semakin mendekatkan sama goals lu atau enggak? Semakin mendekatkan sama tujuan yang lu mau atau enggak? Mau nge-gym seharian boleh enggak? Boleh, lu yang tahu itu berguna atau enggak. Mau main game, kok Andre main game 2 jam boleh enggak ya? Main game 3 jam boleh enggak? Lu pribadi yang nentuinnya tuh. Lu tahu ini gunanya apa? Kalau setengah jam main game bikin lu refreshing, ya go ahead. Kalau sejam, kok Andre gue lagi sering-seringnya nih nge-gym atau nggak olahraga apa ya, lu sendiri yang tahu. Pada akhirnya apa yang lu lakuin ini berguna atau enggak. Oke? Mendekatkan diri sama tujuan atau enggak. Kenapa? Karena apapun yang kamu lakuin hari ini. Pernah dengar cerita gini nggak? Bahwa ada orang yang, Andre, gue udah usahain banget, gue kerja keras, gue bangun karir gue di sebuah perusahaan, gue kerja keras sampai ke tangga korporasi yang tinggi, hanya untuk melihat pada akhirnya ternyata bangunannya salah. Ternyata tangga yang gue naikin dari dulu memang bangunannya punya orang lain. Bukan bisnis sendiri yang bisa lu maksimalkan. Sekali lagi, kita punya pilihannya, kita punya kesempatannya. Bilang kiri kanan terakhir, lu punya pilihan, lu punya kesempatan. Dan lu menghemat energi, menghemat waktu, menghemat biaya. Kalau tahu skill yang kedua ini, apa ya yang benar-benar penting buat gua lakuin? That's why di legacy, leader-leader yang berhasil. Oke? Kita nggak ketemu nih leader-leader yang berhasil. Gua tahu Mike suka nyanyi ya. Tapi gua nggak pernah dengerin Mike gitu ya, seharian tenggelam sama nyanyinya dia, les lagi misalnya, les nyanyi lagi dan lain sebagainya. Gue tahu Edo itu suka mobil, tapi gue nggak pernah tahu, maksudnya gue tahu Edo nggak akan ngelakuin seharian lagi di mana, Dok, ini kok gue lagi bikin Innova gue ceperin gitu ya, gue modif, gue ganti ini dari 2 wheel drive jadi 4 wheel, seminggu Edo ngelakuin gitu. Pernah denger gitu nggak? Enggak mungkin. Karena apa? Karena ini skill yang penting. Untuk kita tahu apa yang benar-benar penting. Ivan, gue tau Ivan suka alam. Bener kan? Suka trekking ke alam. Tapi itu pun nggak dilakukan. Nah, ini vital. Selection is a key to success in life.
Karena semakin lu dewasa, lu semakin tahu bahwa kamu itu nggak bisa lakuin semua hal. Yoke ini nggak expect Andre untuk beresin lampu, untuk beresin kalau dapur ada problem. Karena Yoke tahu, gue nggak bisa lakuin semua hal. Yoke ini nggak expect gue benerin kanopi. Dan enggak karena gue punya waktu, saya beresin mesin cuci, gue beresin kanopi. No. Karena gue tahu apa yang vital. Kita punya skill. Ada banyak orang, potensinya bagus banget. Channel hidupnya bagus banget. Tapi problem menentukan apa yang important dalam hidup gua bikin banyak jenderal-jenderal terbunuh di medan perang. Untuk mengerti apa yang penting. Nah, seleksi ini bisa dipelajarin. Namanya juga skill. Skill ini bisa dipelajarin. Semakin bagus lu dalam selection, maka semakin efektif hidupnya lu. Di emailnya teman-teman, saya nggak tahu di emailnya lu ya. Di emailnya Andre, email nggak kebaca ada ribuan kali ya. Dan setiap hari ada mungkin 20 sampai 100 saya kurang tahu. Email yang kalau gue baca, semuanya seharian baca aja besok ada lagi. Jadi dalam hidup kita, ada hal-hal yang orang expect saya lakuin, tapi ada hal-hal yang saya tahu, ini saya perlu lakuin. Untuk mendekatkan kemana? Mendekatkan ke goals. Nah, so weekend ini, kita akan sedikit belajar. Gimana sih menemukannya? Kita akan belajar bagaimana menemukan prioritas yang benar dalam hidup. Good news-nya adalah sederhana sebenarnya. Prioritas ditentukan dari value hidup lu. Jadi seseorang yang ngatur prioritas, dengan cara itu orang itu bisa kelihatan sebenarnya apa sih yang benar-benar penting. Apa yang berharga, apa yang bernilai. Dengan melihat prioritasnya dia. Karena prioritas secara sederhana adalah urutan dari value. Contoh, kita punya value para pria-pria ya. Value apa aja? Pria. Keluarga, role model gitu ya. Apalagi? Uang, bagus. Provider ya. Apa? Tuhan, oh, oke. Connected to God gitu lah ya, gue tulis ya. Hubungan dengan Tuhan, bagus. Apalagi nih, di sini value-nya bagus semua gini kok nggak? Ya. Hobi, bagus. Keren. Seks, boleh. Oh, kalau udah nikah, saya mau bilang, kebutuhan pria nomor 1 adalah seks. Kalau udah nikah. Oke. Ini jadi kalau koran itu headline-nya dalam pernikahan buat seorang pria, yang saya tahu, yang sumber-sumber konseling keluarga bilang adalah seks. Oke. Jadi kalau judulnya aja resesi, memang isi dalamnya nggak mudah buat nggak resesi gitu ya, karena judulnya. Oke. Waktu hari Minggu, ya, hobi ngajakin tadi ya. Hobi ngajakin main kemana? Main pedal misalnya, ya. Dan itu value hidup lu karena lu punya hobi, lu tahu butuh refreshing. Penting nggak? Penting dong. Butuh refreshing. Maka urutannya langsung lu urutin.
mana sih yang lebih penting antara refreshing sama hubungan lu sama Tuhan? Oh enggak, hubungan sama Tuhan lebih penting. Maka lu urusin ke sini. Setuju? Lima-limanya ini value. Nothing wrong with that. Prioritas adalah urutannya. Karena Adri bilang seks. Contoh. Oke. Satu hari pria di Legacy udah lama nggak dapet seks. Soalnya jomblo nggak saya pikirin. Ya. Ngeliatin tembok udah pengen digabruk gitu ya, udah 2 minggu. Gitu, oke, udah nggak mudah. Oke. Dan pilihan banyak. Pilihan yang nggak benar. Betul? Ani-ani. Ani-ani no. Simpenan? Yes. Waktu kita lagi urutin, ya, kita milih. Buat saya pribadi, sampai hari ini anugerah masih boleh setia sama Yoke. Walaupun satu kali pernah ada Ray, ada Daniel pengalaman masuk tempat pijet, ternyata pas masuk kenapa si mbaknya belahannya sampai sini. Oke, salah tempat ternyata. Oke, wah pulang ketawa-ketawaan sama Daniel sama Ray. Oke, ada pilihan. Waktu 2 minggu, 3 minggu problem rumah tangga. Maka hidupnya gue akan ngurutin lagi nih. Buat saya pribadi, role model buat Yoke, terutama buat anak-anak, lebih penting daripada diri gue sendiri. Ini nggak mudah. Tapi karena gue tahu urutannya adalah buat anak-anak, gue hanya nggak kebayang, duh nanti ngomong apa sama anak-anak ya. Jadi, enggak. Karena urutannya. Sekali lagi, anugerah. Saya tahu diberikan keadaan yang berbeda, diberikan circumstances yang berbeda, nggak mudah. Nggak bisa orang bilang, oh karena gue nggak ada lah. Ya, mau kata lu pendeta, mau kata lu, saya nggak tahu kalau ustadz ya, kalau pendeta lah gitu ya, mau satu kaki di surga, satu kaki di bumi, tetap aja ini nggak mudah. Oke? Nah, value gue akan menentukan mana sih. Ini ngurus jemuran. Waktu lagi training, oke? Ini nyetrika. Nah, waktu lagi training kita akan mulai value-value itu otomatis. Apa yang lu lakuin, itu gambaran dari bagaimana set of value. Urutannya gimana? Oh, ternyata mana yang lebih penting. That's why ini adalah the second most important skill dalam hidup kita. Untuk kita boleh tahu, sebentar ya, urutannya apa sih yang saya perlu lakuin. Nggak bisa lupa 2014 awal-awal Legacy berdiri. Oke, nggak ada yang janjian. Saya nggak bilang sama dokter sama Yoke suruh ngelahirin di 1 Maret tepat Efron lahiran, tepat Legacy training pertama. Ya, opening, ngundang Cisyam. Kita itu pembatasnya dulu pakai gorden warna hitam. Ya, jadi pembatas ruangan satu dan ruangan yang lain buat training ada gorden warna hitam. Begitu pintu masih belum jelas, kamar mandi kelihatan, wah bawahnya masih berantakan. Di hari yang sama, Efron lahir, anak gua ketiga lahir. Jadi saya masih ingat, untung saya sama Yoke punya urutannya sama. Yoke bilang ini,
Beb, lu lihat gua masih hidup, anak masih hidup, lu ke kantor lagi. Wih. Betul? Yang penting anak gua ada keluar, saya masih ingat, saya peluk Efron sambil nangis. Anak ketiga gua nangis. Karena gue bilang, aduh ini papa dari kemarin urusinnya ngecor kantor. Ngurusinnya ini kaca, ini ngurusinnya, aduh sorry banget Efron, sorry banget. Jadi anak ketiga lahir, Efron tuh gue nangis. Ada sebuah statement bagus. Unclear value cause confusion. Conflicting value cause tension. Suami istri, conflicting value. Urutannya beda. Ngakibatin tension. False value create deception. Dan yang terakhir, wrong value create dysfunction. Unclear value cause confusion. Conflicting value cause tension. Sama tim, suami istri, value-nya sama-sama mau ke gereja. Tapi buat gua, mental health lebih bagus. Lebih penting. Nggak ke gereja. Sama-sama punya value itu. False value create deception. Dan yang terakhir, wrong value create dysfunction. Kalau saya pria, saya punya prinsip, enggak, provider nggak usah gua. Tanggung jawab bukan saya. Istri aja. Bikin gua disfungsi sebagai kepala rumah tangga. Wrong value create dysfunction. Sebagai leader, oh, bukan tanggung jawab gua, hidup saya bukan tanggung jawab saya. Maka jadi dysfunction. Disfungsi yang benar. Enggak. Problemnya gua, tanggung jawabnya orang lain. False. Nanti kita bahas ya. Saya juga ini dengerin begini ya. Oke. Tadi apa kok, sorry? False value create deception. Wrong value create dysfunction. Nah, hari ini sebelum kita tutup, ada sebuah testimoni menurut saya. Iya ya, waktu gua tahu orang berhasil itu pasti punya set of value. Sampai akhirnya dia tahu mana sih yang important dalam hidupnya dia. Seringkali kita hanya lihat dari luarnya. Yang orang appreciate adalah pencapaiannya, performatif, oke? Pencapaiannya dapatnya apa? Tapi kemarin saya ngobrol sama orang ini dan gue ngerasa, oh iya ya, no wonder bagus banget. Beri tepuk tangan buat Sansan dong, tepuk tangan buat Sansan. Oke, San, silakan San. San ceritain boleh San? Apa yang kalau kita boleh lihat sekilas, Sansan itu 8 apa 9 tahun jadi startup berturut-turut? 10 sekarang. MDRT 10. Tahun ini 10 tahun berturut-turut. Oke? Dan orang mungkin bilang, oh nggak pernah ada masalah ya, enak ya jadi Sansan, jadi Ivan, makanya hidup nggak ada masalah. Apakah itu teman-teman? Silakan boleh tolong ceritain Sansan. Oke kok. Jadi sharing teman-teman, maksudnya 13 tahun saya sama Ivan jalan bareng di Prudential. Kita akhirnya menyadari, kemarin Pak Andre bilang iya ya, hal bagus yang bisa kita ambil gitu. Apa sih yang udah kita lakuin 13 tahun ini gitu. Ternyata iya ya, urutan pertama itu kita tuh tahu prioritas yang sama teman-teman. Gitu. Saya sama Ivan punya prioritas yang sama semenjak join di Prudential gitu. Dan menariknya setelah dilihat-lihat
13 tahun itu ternyata melewati 3 fase kehidupan yang berbeda gitu ya. Dari sebelum merit, menikah, dan punya anak gitu ya teman-teman ya. Nah tentunya kan maksudnya prioritas itu bisa ganti. Terus pertama kali saya join ke Prudential itu karena apa gitu ya. Saya masih ingat pertama kali saya join ke Prudential itu goalsnya adalah saya pengen cepat sukses sebelum selagi mama saya Masih ada ya. Betul. San-san banget ya ya. Ya, pertama kali saya join ke Prudential tuh teman-teman. Berarti kan saya pengen punya waktu sama mama, pengen cepet-cepet sukses di Prudential. Tapi apa yang perlu saya lakuin? Kita udah punya goals dan akhirnya perlu clear, diturunin jadi apa yang perlu kita kerjain sehari-hari. Prioritas saya keluarga. Tapi di satu sisi ini bertolak belakang. Apa yang saya harus tinggalkan sementara adalah keluarga karena saya perlu ketemu orang. Saya ingat dulu waktu sama Ivan, kalau teman-teman yang Pascal 178 mungkin ingat Avanza Silver saya. Iya iya iya. Jadi kita komitmen dulu. Gila ya, nggak pernah punya pencapaian dan pengen punya PCC pertama kali. Nggak mungkin melakukan hal yang sama. Akhirnya yang kita lakuin apa? Activity. Mau nggak bayar harganya? Jam 9 pagi ketemuan di kantor. Udahnya kita ketemu orang. Biasanya kita beres itu jam 9 malam teman-teman. Ketemu di kantor, udah gitu pulang masing-masing karena belum nikah. Saya ingat kalau dulu sama Ivan mungkin kok ya itu di jalan itu jam 9 sudah tidak ada tenaga. Udah diam sampai rumah. Enggak dating itu, enggak pacaran enggak ya berarti ya? Di weekday kan ya kok ya. Ya. Di weekday enggak. Sampai Jumat kita komitmen jam 9 sampai jam 9, 12 jam di luar rumah. Dan kita lakuin terus itu. Lakuin terus sampai merit. Berarti kan maksudnya waktu kita masih muda gitu ya, waktu itu punya extra time teman-teman. Gitu. Jadi ya kita komitmen sama itu. Dan akhirnya itu komitmen buat jalanin 12 jam tetap ngelakuin hal yang perlu dilakuin walaupun gak mudah. Gitu. Nah pas udah merit, waktu kita merit kan fokusnya sama nih keluarga, pengen punya anak. Ada satu momen waktu itu sebelum Tobi kita pernah keguguran anak pertama teman-teman. Keguguran anak pertama itu kan anak yang dinanti-nanti berarti ya teman-teman ya, dan keguguran. Nah maksudnya saya tetap activity sampai seminggu sebelum lahiran Tobi aja. Kita masih tetap ketemu orang kok, gitu. Bed rest kata dokter, bed rest. Nah baru saya bed rest gitu ya, bed rest di rumah, gak boleh turun tangga. Benar itu saya 1 bulan bed rest. Udah gitu ya activity lagi sampai 9 bulan. Nah tapi ada satu momen yang saya pikir iya ya prioritas kadang-kadang waktu saya keguguran, saya kan sama Ivan biasanya calling day hari Senin, dari Selasa sampai Jumat, bahkan dulu lagi zaman partner, Sabtu Minggu kalau orang bisa ketemu ya kita ketemu, kita pakai teman-teman buat ketemu orang. Nah karena udah terlanjur punya janji, nggak ada yang bisa mastiin saya keguguran di hari apa gitu ya teman-teman. Tiba-tiba ada momen saya keguguran di rumah, Ivan udah punya janji dan tetap harus ketemu orang. Ya saya tahu, maksudnya ya udah, waktu itu dia nggak tahu keguguran gitu ya. Gue keguguran di rumah, Ivan lagi ketemu orang, dia pulang, gue udah keguguran teman-teman ya. Itu di rumah. Dan besoknya janji sudah full teman-teman ya. Apa yang perlu gue lakuin, yang kita perlu lakuin? Ya tetap waktu itu ya udah. Berarti gue perlu kontrol ke dokter kandungan kan. Nah gue kontrol ke dokter kandungan dulu di Limiati, Ivan tetap ketemu orang. Gitu. Jadi momennya nggak gampang gitu ya. Sampai satu momen waktu itu Andre sama Cioke tuh tiba-tiba suka muncul di hidup kami ya. Absurd tiba-tiba gitu ya. Belum tentu 3 bulan sekali kita teleponan kan kok, tapi suka tiba-tiba gitu seling Andre sama Cioke tuh aneh gitu ya, tiba-tiba kayak misalkan kita lagi ada di IP lagi bingung mau ngapain, nggak minta tolong, tiba-tiba muncul kok Andre makan di Sapo dulu ya Pak ya. Terus pas lagi itu momen itu saya ingat banget pas lagi keguguran, gue lagi ngantri itu di Limiati.
tiba-tiba Cioka atau Andrea telepon gue, lagi di mana San? Lagi di Limiati kok. Kenapa? Kemarin habis keguguran. Oh, gue inget sih waktu itu Andrea sama Cioka tiba-tiba begitu saya keluar dari dokter Dari Sansan, dokternya ya. ada Andrea sama Cioka di situ ya, gitu. Dan tahu si Ivan mana San? Kata Andrea, lagi ketemu orang kok, gitu. Nah, dan kenapa? Karena ya itu kita udah ngeset dari awal, tahu prioritasnya gitu, tetap perlu lakuin. Ya itu sih kok, maksudnya dari setiap fase hidup, gue tahu prioritasnya itu keluarga, tapi gue perlu disiplin buat waktunya itu, gitu. Dan yang kedua, mungkin yang kita highlight lagi mungkin be present-nya itu yang lagi Hansan sekarang Ivan enjoy. Nah sekarang fase udah punya anak, tahu perlu, gue enjoy banget sekarang nganterin Tobi les gitu ya, lihat dia growing, itu yang udah gue bayar harganya dan sekarang bisa gue nikmatin teman-teman di fase sekarang gitu. Nah tapi pernah ada yang itu kita udah pernah bayar harganya dan sekarang juga maksudnya kalau lagi be present ya teman-teman, maksudnya kadang-kadang kan orang lagi di rumah mikirin kerjaan, di kerjaan mikirin urusan pribadi. Nah tapi yang kita bisa lakuin mungkin, iya ya benar juga kita tuh be present. Kalau lagi kerja ya lu fokus kerja gila-gilaan. Tapi kalau lagi lu di rumah, jangan mikirin kerjaan. Gitu. Jadi apa yang udah kita coba invest di bisnis ini, menurut saya itu sih kok prioritas, tahu urutan prioritas sama be present. Gitu kan. Keren banget. Wow. Thank you banget Sansan. Thank you banget Sansan. Asik banget. No wonder buat ngurusin area yang lain buat Ivan Sansan ringan. Buat ngurusin area-area kehidupan yang lain buat mereka ringan. Kita hanya lihat dari luarnya tuh ya. Wah kenapa ya? Oh kok bisa ya setiap 10 tahun Star Club. Kok bisa ya? Tapi kalau kita nggak panggil Sansan dan dia mau cerita dengan terbuka, gue bilang San, boleh cerita yang bikin lu nyaman aja ya. Oke? Nah, kalau kita dengerin baru kita ngerti, oh no wonder. Isu-isu kehidupannya nggak lagi isu-isu yang di level sebelumnya. Karena enggak, jangankan cuman urusan di rumah, antar jemput anak, urusin hal-hal yang jemuran, mesin cuci gitu ya. Saya ingat Widya, kalau nggak Widya nggak ada, Widya cerita, ya Andre kan gue bangun tuh setiap hari masih 4:30. Ih gila ya, kok ngeri banget ini cewek-cewek ini ya. Bangun 4:30, siapin anak semua, ngejar MDRT, punya tim Ko Yohanes dikit lagi, tinggal promosi. Oh iya, karena memang dia tahu apa yang penting yang perlu dikerjain. Hari ini kita akhir tahun nih. Hari ini kita udah di penghujung untuk ngejar yang namanya final sprintnya kita. Dan ada banyak area, ada banyak hal yang bisa nguatin kita. Income sayang banget. Betul? Pencapaian sayang banget. Oke? Tapi saya mau bilang, terlepas dari income, prestasi, promosi, saya mau bilang, sama seperti kita belajar dari Ivan Sansan, itu skill yang lu perlu tahu, enggak, prioritas gua, kalau 3 bulan ini aja gua nggak kejar abis-abisan seru banget, maka apa yang bikin lu yakin setahun lu bisa tetap ngejar? Kalau 3 bulan aja, ingat hasilnya mungkin nggak di tangannya lu. It's okay not to be okay dengan hasil. Oke? Resultnya urusan bukan yang pertama. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 result. Tapi terbiasa untuk
tahu bahwa enggak buat saya, buat kita ini value-nya kita nih. Nah, legacy value-nya kita. Begitu lu masuk ke legacy, ke kantor legacy, ada tulisan besar-besar. Yang kalimat pertamanya adalah apa? In this place we believe in greatness. Mungkin kita punya datang dengan value yang berbeda-beda. Aduh, gua mah mediocre aja lah. Gua mah orang gagal. Gua bukan siapa-siapa. Tapi saya mau bilang, di legacy, kamu dan saya, kita itu punya greatness. Punya hal yang hebat. Bukan buat jadi biasa aja. Bukan akhir tahun, biasa lagi, enggak. Tapi di akhir tahun ini, kejar dengan terbaik. Karena lu tahu apa sih yang penting. Oke? Oh, bisnis buat saya penting. Oh, jadi provider buat gue penting. Oke? Oh, role model buat keluarga. Role model buat orang lain. Buat komunitas. Oh, buat gue penting. Oh, punya terobosan dalam hidup. Oh, punya bisnis ya. Supaya someday boleh punya income kayak Monik bilang 200 juta. Oh, buat gue penting. Maka kalau itu penting buat kita, maka saya pikir akhir tahun ini momen yang asik banget. Ya. Nah, saya pikir di legacy ini sebuah tempat di mana kita percaya ada greatness. Di dalam hidup kita ada greatness. Bilang kiri kanannya, gak nyangka kamu itu greatness loh. Kamu itu great loh. Kamu itu hebat banget loh. Gak nyangka banget. So, apa yang kita mau lakuin? Apakah lo mau berjuang dan mengandalkan Tuhan? Aduh, gua gak suka banget nih bisnis insurance. Gua gak suka banget. Kalau buat bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang baru datang dan bilang bahwa gue gak suka banget ada di bisnis asuransi, saya mau bilang sama. Awalnya gue juga gak suka banget. Bener? Semua yang ngajakin lo kiri kanannya leader lo juga, mereka juga enggak suka juga. Tapi karena kita tahu bahwa menjadi provider lebih penting daripada diri sendiri. Oke? Jadi role model lebih penting daripada hobi yang gua rasa gua suka. So, inilah skill kedua yang sangat penting yang kita punya. Dan hari ini sekilas belajar untuk tahu mana yang paling penting. Lu perlu tahu sebenarnya value-nya apa. Pertanyaannya adalah, dari mana lu belajar value hidup lu itu tuh? Siapa yang memberikan value buat hidup kamu? Dan di legacy saya mau bilang, kita punya greatness. Bayar harganya. Berproses. Sebelah kanan kiri lu juga berproses. Hari ini kita bersyukur dengerin Ivan Sansan. Kalau kita nggak nanya pun dia nggak akan cerita bagaimana perjuangannya. Tapi sebelum kita akhiri, bolehkah sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah dong buat Ivan dan Sansan. Thank you banget. Dan bolehkah kita tutup dengan kita bangkit berdiri. Seperti luar biasa. Kita temukan seorang-seorang. Oke. Berpasangan berdua-berdua. Ambil pasangan boleh yang, kalau boleh jangan suami istri lah ya. Berpasangan berdua-berdua. Oke. Dan cerita. Apa sih yang penting buat lo? Buat lo boleh lakuin. Prioritasnya apa aja buat lo boleh lakuin di akhir tahun ini. Apa sih? Oke. Silakan ngobrol
Berdua mulai dari sekarang. Silakan. Kasih kesempatan buat 2 orang yang mau cerita apa yang jadi prioritas dan value-nya dia. Apa yang penting? Partner kalau boleh. Di akhir tahun ini mau ngejarnya gimana? 2 orang. Partner ya. Aldi mau cerita, Di? Saya mau kasih voucher 50.000 buat yang cerita. Oke. Kita dengerin Aldi ya. Pegang hadiahnya dulu, Di. Thank you. Prioritasnya yang pasti ngejar promosi income ya, lebih di income ya Pak ya? Ya, income. Jadi sampai akhir tahun ini ngejar ya income karena pada targetnya promosi. Selanjutnya ya prioritasnya lebih ke role model karena kan sampai akhir tahun ini pasti habis-habisan lah gitu. Waktu yang kesita buat istri sama anak nanti digantinya di awal tahun. Terus udah gitu kok. Oke. Prioritasnya itu. Oke, apa yang penting jadi buat lu, Di? Apa? Menurut lu buat akhir tahun ini yang penting buat lu kejar apanya tuh, Di? Income kali ya, biar jadi suami dan papa seutuhnya aja gitu. Karena kan istri posisinya masih kerja, terus waktu sama anak juga ya tadi banyak kesita. Jadi kalau targetnya kalau misalnya tahun ini bisa promosi ya bisa jadi ya tadi suami dan papa seutuhnya. Seutuhnya berharga banget ya. Iya, gitu. Tepuk tangan paling meriah buat Aldi dong, thank you, Di. Oke, thank you, Di. Satu orang lagi kalau ada yang mau cerita terakhir. Ada siapa yang mau? Silakan cerita. Mau Gensi, boleh? Audrey udah mau? Audrey boleh ya? Yuk, sini Audrey. Wah, silakan Kok. si Audrey. Hari ini kita matching lah Audrey lah bajunya lah. Terakhir Mantap. matching, hari ini matching lagi loh. Gimana Audrey? Oke, kalau aku tadi sharing, aku punya 3 tadi baru dapat belajar cara manage value kita tadi ya urutannya itu aku merasa kurang di situ nanti sampai akhir tahun jadi aku tahu tuh fokus tujuanku kemana. Terus juga tadi yang kedua aku mungkin baru jadi aku benar-benar pengen belajar dikejar benar-benar nih akhir tahun ini sisa 3 bulan ini tahu semua cara komunikasi ya tadi kayak handling objek apa segala macam. Terus yang ketiga, aku punya komunitas sama teman-teman namanya Wayfinder. Aku ya senang banget kayak benar-benar itu bantu teman kayak teman tuh hadir kayaknya rasanya punya tempat untuk mereka belajar bareng. Jadi aku benar-benar pengen oh gimana ya caranya ini tuh bisa berkembang lebih lagi. Jadi belajar analisa juga gitu kok. Ya 3 itu. Cakep banget buat Audrey. Oke, thank you Audrey. Oke. So, pulang dari sini kita punya skillnya dan lu punya pilihan. Apa yang lu mau pilih untuk lu lakuin sampai akhir tahun. Apa yang lu mau pilih, lu mau latih. Sekali lagi, bersyukurnya prioritas itu bisa dipelajari. Karena itu adalah sebuah skill. Thank you banget semuanya. Sampai ketemu. Selamat pagi.